Shalom saudaraku yang diberkati, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita terus berharap kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Hanya Kau yang paling mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Aku percaya, sungguh ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya Engkau Tuhan. Haleluya. Di saat Engkau ada di titik terendahmu, ada satu pribadi namanya Yesus Kristus Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, kami percaya kami beroleh keselamatan yang daripada-Mu. Kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan. Dan kami percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Semua yang percaya diberkati Tuhan akan janji firman Tuhan. Sama katakan haleluya, 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 haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada saat hari ini Tuhan memberkati kita dengan semua, dengan tubuh yang sehat diberkati,
Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar dan renungkan bersama. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Banyak perkara di dalam kehidupan ini, namun kami percaya Tuhan punya rencana. Dan kami mengangkat tangan Tuhan, tanda kami berserah. Firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu sedang digoncangkan dan akan terus digoncangkan hingga tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan kami percaya itu adalah iman kami Tuhan. Kami mau berharap kepada satu nama yang memberikan kami kekuatan dan kemenangan, yaitu nama Yesus. Segala ketakutan, segala kekhawatiran kami percaya tidak akan menghimpit benih yang Engkau sudah taruh dalam kehidupan kami, yaitu benih firman. Kami mau terus ditabur oleh kebenaran firman-Mu sehingga kami kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang diberkati, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-43. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar tentang kebenaran bahwa ketika kita percaya maka mujizat itu nyata. Saudaraku yang diberkati, Markus 5 ayat 21 firman Tuhan berkata begini. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan yang makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atasnya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukannya segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sanalah dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini dari Markus 5 ayat 21 hingga 43, kita lihat ternyata di sini ada dua kisah. Kisah yang pertama ini tentang seorang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat. Jadi saudaraku yang diberkati, dia adalah seorang yang orang Yahudi, saudara, karena dia adalah kepala rumah ibadat. Nah, anak perempuannya sedang sakit dan hampir mati. Saudara, ketika dikatakan hampir mati, memang anak itu betul-betul hampir mati, bahkan banyak orang mengatakan dia sudah mati. Tetapi Yesus menyembuhkan dan membangkitkan dia. Anak ini umurnya 12 tahun. Di peristiwa yang kedua, saudara, ada seorang perempuan.
dan dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib dan telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Dan perempuan ini sudah berapa lama menderita pendarahan? 12 tahun. Jadi anak Yairus itu sudah umurnya 12 tahun, perempuan ini sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Nah, dua peristiwa ini mengikuti ya, ketika Yesus mau pergi ke rumah Yairus, di perjalanan dia ketemu dengan perempuan itu. Di perjalanan dia ketemu dengan perempuan itu, dia menyembuhkan perempuan itu yang 12 tahun pendarahan. Setelah itu dia melanjutkan ke rumah Yairus, kepada anak Yairus yang sudah hampir mati, yang berumur 12 tahun, yang kemudian dibangkitkan. Dan saudara, kemudian anak itu mengalami kesembuhan. Talita kum, ya saudara, dia bangkit dan kemudian dia hidup. Saudara, dua kisah ini adalah dua kisah yang ada kemiripan satu dengan yang lain. Yang perempuan 12 tahun pendarahan, yang anak perempuan umurnya 12 tahun. Dan selanjutnya dua-duanya terjadi mujizat di titik terendah mereka. Karena yang perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia sudah menghabiskan waktunya dia sudah menghabiskan hartanya selama 12 tahun itu, habis hartanya untuk mencari kesembuhan, tapi tidak terjadi kesembuhan. Tetapi pada satu titik yang seolah-olah mungkin sudah waktu-waktu yang penghabisan, sudah waktu-waktu yang akhir, tetapi ternyata saudaraku yang diberkati, dia mengalami juga yang namanya kesembuhan. Dan anak Yairus itu yang 12 tahun itu sudah hampir mati, tapi dia juga mengalami yang namanya kesembuhan, kebangkitan dari kematian. Nah, saudaraku yang diberkati, saya mau katakan bahwa hari-hari ini ada hal-hal di mana ketika kita sedang membutuhkan pertolongan, seolah-olah sudah nggak ada waktu, seolah-olah sudah sia-sia, seolah-olah semua sudah kita kerahkan, tapi nggak ada hasilnya, saudara. 12 tahun mencari kesembuhan dan kemudian 12 tahun mengalami pendarahan, saudara, tidak gampang. Kita tahu kalau seorang perempuan mengalami pendarahan selama 1 minggu full aja, dia bisa mengalami pucat, kelemahan tubuh, apalagi 1 bulan, apalagi ini 12 tahun, saudara. Dan sudah habis uangnya untuk mencari kesembuhan. Saudara yang diberkati, ketika kita berpikir bahwa Tuhan datang, sudah sangat terlambat. Pada waktu itu kita melihat, ternyata masih ada pengharapan. Ketika kita berpikir bahwa semua masalah ketika itu datang bertubi-tubi. Nah, saudara, saya mau bersaksi bahwa beberapa hari yang lalu, kami juga mengalami yang namanya kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan kami dari semuanya itu. Beberapa waktu yang lalu, kendaraan saya mengalami yang namanya plat koplengnya habis. Jadi kami bawa ke bengkel, kemudian diganti dengan plat kopleng yang baru. Lalu kemudian ketika suami saya mengendarainya setelah keluar dari bengkel, dan pada waktu malam, ketika itu sudah jam 11 malam, saudara. Dan saya berdua dengan suami saya, itu kendaraan itu baru selesai diperbaiki di bengkel. Ketika kita membawa pulang kendaraan itu dari satu perjalanan, kami harus melewati jalan yang berbukit-bukit. Dan ketika kami pulang, itu jalanannya tanjakan. Saya sempat tertidur pada waktu itu, tiba-tiba terbangun karena kenapa kendaraan gak bisa naik, saudara. Dan itu betul-betul ujian yang terjadi. Ketika waktu itu sudah malam, gak ada orang, jam 11 sudah mau setengah 12 malam, di tempat yang sunyi, lalu kemudian gak ada signal, dan kendaraan itu ternyata dia belum sempurna itu, perbaikan kendaraan itu dari penggantian plat kopleng yang ada. Lalu kendaraan itu gak bisa naik, saudara. Gak bisa naik, dan ketika digas itu masalah dari plat kopleng itu gak bisa naik itu biasanya, saudara. Lalu kemudian itu sudah malam, gak ada orang, kemudian signal nggak ada, dan mobil nggak bisa jalan. Secara manusia kita khawatir, kita takut, Tuhan apa yang terjadi pada malam hari ini, kalau mungkin kami akan tidur di jalan untuk menanti orang bengkel untuk menjemput, tapi nggak ada signal. Dan kemudian lagi kita sibuk dengan kendaraan seperti itu, ada 1-2 kendaraan mobil lewat di sekitar kita ya, saudara. Tapi kita berusaha, kita berdua, saya dengan suami, kita berusaha mengupayakan bagaimana kendaraan itu bisa naik dengan mesin yang ada, karena plat koplengnya baru diganti, saudara, dan masih masa garansi untuk kemudian kita mengecek dengan orang bengkel. Lalu kemudian ada seorang tiba-tiba berhenti di samping kita, dia membawa motor lalu bilang, "Pak, minta tolong ya, kita di sini nggak ada signal, udah kendaraannya lagi masalah plat koplengnya, lalu kita nggak bisa menelpon, bisa antar saya ke depan." Lalu tiba-tiba dia bilang, "Bu, ini saya punya signal."
Wah, puji Tuhan, akhirnya ketika di sini kita bisa menghubungi orang bengkel dan mereka berjanji untuk menjemput kita pada waktu itu juga. Dan saudara, ketika lagi sibuk ini itu, mobilnya ditanjakan saudara, dan kemudian ketika mobilnya ditanjakan mau naik, itu rasanya sukar ya saudara, begitu ya, cukup mengalami ketakutan ya pada waktu itu. Kemudian saya mencari-cari sesuatu untuk bisa menahan, orang-orang bilang itu batu untuk menahan di bola belakangnya itu, lagi mencari-cari di sekitar, karena hanya kami berdua dengan suami dan pengendara yang baik itu yang meminjamkan teleponnya. Dan sesudah itu kita cari-cari, masalah yang lain berikutnya datang. Ternyata tiba-tiba ada lebah yang masuk di dalam kendaraan suami yang ada di dalam, langsung keluar. Aduh, hati-hati, jangan mobilnya tergelincir turun ke bawah kan. Lalu kemudian lebah itu ada 3 ekor atau lebih di dalam, masuk ke dalam ya, suami saya daripada kena sengat lebah dia keluar. Dan itu terjadi serangan pada malam hari itu kepada kami, dan kami berdoa, Tuhan tolong, apa yang terjadi? Iblis tidak senang kepada orang-orang yang mau berharap kepada Tuhan. Nah, ketika pada waktu itu plat koplingnya bermasalah karena baru selesai diperbaiki, lalu tanjakan dan itu beresiko tergelincir, lalu kemudian tengah malam hampir gak ada orang, tapi syukur ada 1 orang mendekati kami, udah gak ada signal saudara, susah mau dihubungi, dan itu kemudian masuk pula lebah di dalam kendaraan kami. Dan suami saya bertanya seperti ini, Tuhan, serangan apa yang menyerang kami pada malam hari ini? Kami berdoa dan bergumul. Tapi saudara, saya mau katakan begini, ketika kita berikhtiar untuk takut akan Tuhan dan berserah dan mengangkat tangan kepada Tuhan, pertolongan itu tepat pada waktunya akan datang. Saudara, kadangkala ketika kita merasakan segala sesuatu, serangan itu bertubi-tubi, dan kemudian bagaimana ini Tuhan? Seolah-olah kita ada di titik di mana ini udah titik di mana udah begitu banyak masalah, apa yang akan terjadi saudara? Ketika keadaan seperti itu, saya cuma bersyukur Tuhan terima kasih. Lalu kemudian ketika kami sudah bisa berhubungan dengan orang bengkel itu, dia berjanji akan menjemput kami. Lalu kami berhenti di situ istirahat, dan lebah-lebah yang ada di dalam kendaraan itu kita usir sampai akhirnya dia bisa keluar satu persatu. Dan ternyata ada lagi, tapi Tuhan baik, Tuhan tolong kami. Lalu ketika kami parkir sejenak, kami berikhtiar dalam hati, Tuhan tolong, apa yang terjadi Tuhan? Ini mungkin serangan di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa ketika kami melayani Tuhan tak selalu gampang. Ketika kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya bertanya dalam hati saya seperti, Tuhan, kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Ada apa dengan malam hari ini? Kenapa tiba-tiba bertubi-tubi masalah apa yang terjadi? Lalu saya katakan begini di dalam hati saya, ya, saya harus mengucap syukur. Mungkin masalah kita sebenarnya nggak begitu besar dibandingkan masalah-masalah orang lain yang harus dihadapi. Bukan berarti bersyukur masalah kita nggak sebesar orang lain, tapi satu hal bahwa ketika kita belajar mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang pada malam hari itu gelap, nggak ada signal, tanjakan, mobil bermasalah dengan plat koplengnya, dan kemudian seperti nggak ada orang di sekitar kita, tetapi toh di balik setiap persoalan yang ada secerca harapan. Secerca harapan itu lambat laun membuat kita tetap berikhtiar, berupaya. Lalu suami saya setelah tenang sejenak, kemudian dia mencoba lagi. Plat koplengnya ternyata masih bisa. Kita paksakan dikit-dikit. Beberapa tanjakan kita harus lalui dengan hati yang berdebar-debar. Tuhan tolong, bisa nggak melalui semuanya ini? Jangan sampai ketika kita salah dalam bertindak ketika membawa kendaraan, itu kan bisa tergelincir mundur sementara tanjakannya itu sangat tinggi. Tapi saudara yang diberkati, Tuhan memampukan kami melewati malam itu dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Tidak berlangsung lama saudara, beberapa waktu kemudian kendaraan udah bisa naik lagi, kemudian melewati tanjakan-tanjakan yang kritis, lalu kemudian jalan mulai menurun dan kendaraan mulai lancar. Di satu titik di depan kami mulai mengadakan perjumpaan dengan orang bengkel itu, dan kita berpindah kendaraan dan dia membawa kembali kendaraan kami karena masih masa garansi perbaikan plat kopleng yang ada. Saudara, kami kemudian bisa menarik nafas lega. Terima kasih Tuhan, kami sudah melewati masa-masa kritis pada malam hari ini. Dan saudaraku yang diberkati, engkau ada di masa kritis yang seperti apa? Kami tidak tahu. Mungkin kita punya masa-masa kritis yang berbeda. Mungkin saudara dibebaskan dari masalah sakit penyakit. Mungkin saudara ada di ujung titik kritis ketika saudara ada di dalam sakit penyakit. Sama seperti
kedua kisah yang kita bacakan pada waktu itu. Anak Yairus 12 tahun hampir mati, dan benar dia mati. Kemudian Tuhan membangkitkan dia. Ada seorang perempuan juga yang 12 tahun pendarahan. Semuanya sudah habis. Semuanya sudah di ending dari cerita. Sudah habis uang, sudah gak punya apa-apa. Tapi secerca pengharapan itu tetap ada. Yaitu ada satu pribadi yang namanya Yesus. Ketika Yesus ada di sana, tidak ada orang promosikan dia. Ini kesembuhan akan ada padamu. Dia mempromosikan hatinya sendiri kepada Tuhan. Kalau ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara, di titik terendahmu, mungkin hanya engkau sendiri yang punya secerca harapan. Gunakan harapan itu untuk berpegang kepada jubah Yesus. Yairus, ketika semua orang sudah mengatakan anakmu sudah mati, untuk apa lagi kamu berharap dan menyusahkan guru? Tetapi Tuhan memberikan secerca harapan. Barangkali saudara, dengan secerca pengharapan itu, maka engkau akan mengalami satu peluang untuk beroleh kesempatan untuk mengalami pemulihan di dalam kehidupanmu. Saudara, tidak ada yang mustahil. Tidak ada salahnya berharap kepada Tuhan. Karena siapa tahu dengan pengharapanmu itu, dengan iman sebesar biji sesawi, maka engkau akan mengalami lompatan-lompatan iman. Pada waktu kami, seperti yang saya ceritakan kesaksian tadi, waktu kami ada di tanjakan, dan seolah-olah wah kami tidur di sini nih malam hari ini, sepanjang hari sampai besok baru kami dijemput. Karena udah jam 12:30 malam, siapa yang mau jemput kami di tengah-tengah hutan yang seperti ini? Tapi secerca harapan itu selalu ada. Ada orang tiba-tiba menghampiri kami, dan ketika nggak ada signal, handphonenya ada signal. Dan ketika lebah-lebah itu masuk ke dalam kendaraan, itu seperti aduh mau menusuk kami ini. Tapi Tuhan memberikan pengharapan demi pengharapan, bahwa pada saat seolah-olah tidak ada jalan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nah, saudaraku yang diberkati, sekalipun semua orang meninggalkan engkau, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, namun Tuhan akan tetap menolong engkau. Saudara, mungkin sekalipun semua orang sedang tertidur pada malam hari itu, tetapi ketika Tuhan berfirman, maka orang itu bisa bangun dan kemudian memberikan pertolongan di dalam kehidupanmu. Saudara, bangunkan pertolongan Tuhan dengan seruan doamu. Kepala rumah ibadat itu bernama Yairus. Ketika dia berharap kepada Tuhan, orang-orang mengatakan, sudah anakmu udah mati. Ketika perempuan yang 12 tahun itu mau berharap kepada Yesus, ya, semua orang menolak dia. Orang namanya kalau sudah pendarahan itu najis dan tidak boleh ada di tengah-tengah kerumunan. Ketika Yesus mengetahui ada orang menjamah jubahnya, dia bertanya, siapa yang menjamah jubah Yesus? Lalu murid-muridnya berkata, begitu banyak orang di sini, Yesus, guru, mengapa engkau bertanya lagi? Perempuan itu menjadi ketakutan, karena kalau mereka tahu bahwa seorang yang tidak tahir itu ada di tengah-tengah perhimpunan bangsa Yahudi, dia pasti akan dihukum, saudara. Tapi ketahuilah, ketika hukuman dunia hendak menghukum engkau, ketika masalah-masalah dunia hendak menghempaskan engkau, ada satu hukum yang tidak bisa dihukum oleh hukum dunia, yaitu hukum kasih karunia. Ketika belas kasihan Tuhan ada, maka kebangkitan itu terjadi di dalam diri anak perempuan Yairus. Ketika kasih karunia itu terjadi, maka perempuan yang tidak tahir ini bukan saja ditahirkan, tapi dia mengalami kesembuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah pengharapan di dalam kehidupanmu? Sekalipun semuanya seolah-olah tenggelam, saya mendapatkan banyak permohonan pokok-pokok doa dari jemaat kekasih Tuhan yang menitipkan beban-beban doa kepada kami. Dan saudaraku yang diberkati, ada orang-orang yang sudah mengalami titik terendah, bagaimana mereka didera oleh masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu bukan gampang, saudara. Karena masalah ekonomi, satu keluarga rumah tangga itu bisa cekcok dan kemudian mengalami yang namanya perceraian. Itu sebabnya pada saat hari ini, saudaraku yang diberkati, saya rindu untuk kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berkata, selalu ada harapan di dalam Kristus. Asal ku jamah saja jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Yairus berkata, sekalipun orang berkata anakku mati, tapi aku percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Saudara, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau ada secerca harapan, gunakan imanmu untuk meraih keselamatan, kemurahan, bahkan mujizat di dalam Tuhan. Saya rindu kita berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang menitipkan doa pada kami di GHCC. Bapak, kami serahkan Tuhan segala pergumulan jemaat kekasih Tuhan yang di dalam pemulihan Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk Opung Ayu pasca
kemoterapi. Tuhan Yesus, kuatkan dan sembuhkan Opung Ayu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan, bahkan tubuhnya disegarkan kembali. Berkati juga Om Maeske Tuhan, di dalam kesehatan, kekuatan, pemulihan terjadi di dalam kehidupannya, kekecewaan, sakit hati dijauhkan daripadanya, kesembuhan terjadi di dalam hidupnya. Bapak Hedrianus Napitupulu Tuhan, Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, agar kondisi jantungnya boleh sehat kembali di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk adik Karin Simbolon, terjadi pemulihan hubungan dengan keluarga, papa dan mamanya dalam nama Yesus. Adik Dwi Chelsea Simbolon Tuhan, disembuhkan dari sakit lambung. Ibu Nur Hayati Pangaribuan Tuhan, disembuhkan dan mengalami keselamatan di dalam Kristus. Bapak Rocky Pratama Simbolon, juga Ibu Lia Liana mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan, kemenangan dalam mereka. Kami berdoa untuk Pak Stephen yang mengalami sakit stroke, disembuhkan dalam nama Yesus. Pak Maurit Henderson Simbolon diberikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan mental dalam nama Yesus. Ibu Gembala Tasya Sitepu yang ada di Surabaya sebagai dosen agar kembali dipertemukan, ditugaskan di Medan untuk bersatu kembali dengan suaminya. Kami juga berdoa untuk Pak Lendra, terjadi pemulihan dari sakit dan masalah pekerjaan. Pak Antoni, terjadi pemulihan keluarga dan masalah pekerjaan. Ibu Elsia, terjadi pemulihan kesehatan suami dan pemulihan masalah ekonomi. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Pak Iwan yang ada di Jakarta disembuhkan total dari saraf kejepit, HNP, pemulihan ekonomi dan hutang. Kami juga berdoa untuk Opung Maurit Simbolon yang berusia 98 tahun, disembuhkan dan mengalami kesehatan umur panjang dalam Tuhan, mencapai 100 tahun bahkan lebih di dalam nama Yesus. Saudara Jari Simbolon dalam pemulihan keluarga dengan anak dan mengalami pertobatan, dan dia boleh dibaptis dan mengalami bagaimana dia hidup baru dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Angkat tanganmu dan percaya, secercah harapan memberikan iman. Dan oleh karena iman, maka engkau mengalami pemulihan, kesembuhan, dan yang sudah mati dibangkitkan. Iman yang sudah mati dibangkitkan. Bulu yang terkulai tak akan kau biarkan patah, sumbu yang telah pudar tak akan kau biarkan padam. Kitalah orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati, menyertai, melindungi, melingkupi. Kasih setiamu lebih daripada hidup. Kami yang mengalami persoalan, pergumulan, masalah, sakit, penyakit, hutang, stroke, dan segala macam bentuk ikatan-ikatan kuasa kegelapan, di dalam nama Yesus dibebaskan, dilepaskan, karena Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya kami diberkati dan kami sambut kesembuhan, keselamatan, mujizat daripada Tuhan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tetap miliki pengharapan. Di dalam pengharapan akan bangkit iman. Di dalam iman ada kuasa dan mujizat. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin.